Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Wilda Sinaga, Eskep MPD. Yang kami hormati para narasumber dan peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada acara webinar yang bertema Gaya Hidup Sehat di Era Pandemi. Peserta yang berbahagia, acara pembuka webinar Rabu 2 September 2020 dimulai. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Pelaksana pada acara webinar kali ini, yang akan disampaikan oleh Wisnu. Kepada Wisnu dipersilahkan. Baik, terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pada hari ini. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Wilda Sinaga, Eskep MPD, serta para narasumber dan teman-teman sekalian. Kepada seminar pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita dapat bersama-sama bertatap muka meskipun hanya dalam daring. Sesuai dengan seminar pada hari ini, saya selaku Ketua Pelaksana menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini. Maksud dan tujuan seminar ini adalah untuk mengetahui gaya hidup sehat yang benar. Maka dari itulah kami panitia seminar mengundang saudara-saudara sekalian. Hadirin yang terhormat, tema pada hari ini adalah gaya hidup sehat di tengah pandemi. Hadirin yang terhormat, demikian sambutan kami. Atas nama panitia, kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, kami mohon kepada saudara Ilham Abian untuk membacakan doa pada kegiatan hari ini. Kepada Ilham dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, ada banyak kita berdoa agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabdal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wisnu dan Ilham Abian yang telah menyampaikan kata sambutan dan doa sekaligus. Baiklah, kita memasuki sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Rosalia Putri, dan dipimpin oleh moderator kita, Khairun Nadia. Kepada Rosalia dan Khairun Nadia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anissa Nur Ardi selaku host pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator untuk melanjutkan rangkaian acara seminar dalam waktu 30 menit ke depan. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa teman-teman dan mengucapkan terima kasih karena sudah sama-sama hadir dalam acara seminar pada siang hari ini. Di era pandemi yang kemudian terus meluas di negara Indonesia, maka tak hayal seluruh masyarakat mungkin akan menjadi sangat panik ketika mendengar atau menyaksikan informasi terkait COVID-19 yang semakin bertambah. Mengenal lebih jauh tentang coronavirus yang saat ini menjadi perhatian dunia, bagaimana menanggapi dan mengantisipasi penyebaran virus ini? Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita. Untuk itu saya persilakan kepada Rosalia Putri dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Rosalia Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi latar belakang virus corona dan penyebarannya di Indonesia. Langsung saja masuk ke latar belakang virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi ini disebut dengan COVID-19. Corona bisa menyebabkan gangguan pernapasan, pneumonia akut, sampai dengan kematian. Next. Menurut WHO, virus corona adalah keluarga virus besar yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti Timur Tengah, pernapasan sindrom MERS, dan akut para penapasan sindrom SARS. Pada hewan biasanya ditemukan pada hewan vertebrata. Next. Lalu, bagaimana proses penyebaran virus?
Seringkali virus ini menyebar antar manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Mirip dengan penularan penyakit flu, tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung pasien ke orang lain yang berada di dekatnya, bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Lalu, cara apakah yang dapat kita lakukan agar tidak tertular virus corona? Yang pertama, kita bisa tidak pergi ke negara yang terjangkit. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, mencuci tangan dengan benar. Keempat, menghindari kontak dengan hewan. Dan menjaga daya tahan tubuh. Next. Diumumkan awal Maret, virus corona masuk Indonesia dari Januari. Cepatnya proses infeksi itu dapat dilihat dari update kasus setiap harinya. Pada awal bulan September saja, sudah tercatat kasus COVID naik menjadi 177.571 orang. Itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 2.775 kasus terhitung dari akhir Agustus. Awal kemunculan kasus COVID-19 di Indonesia. Di Indonesia, kasus pasien positif pertama dan kedua yang dikonfirmasi pemerintah RI pada tanggal 2 Maret 2020, kemudian disusul pasien kasus ketiga dan keempat pada tanggal 6 Maret 2020. Kasus pertama dan kedua di Indonesia adalah peserta sebuah acara klub dansa di Jakarta. Keduanya diduga tertular virus corona dari seorang warga negara asing peserta acara tersebut. Dinas Kesehatan dan Kepolisian kemudian melakukan tracing dan menemukan setidaknya terdapat 80 orang yang terekspos dengan pasien pertama dan kedua itu. Setelah dilakukan pengujian, kasus ketiga dan keempat, kelima masih berhubungan dengan klaster Jakarta atau klub dansa ini. Kasus keenam adalah imported cases atau kasus impor yang merupakan warga Indonesia, anak buah kapal atau ABK, kapal persiar Diamond Princess. Selanjutnya, mulai juga dikemukakan banyak imported cases lain dari warga negara Indonesia yang pulang dan berpergian ke luar negeri. Next. Perkembangan awal kasus COVID di DKI Jakarta. Dari hasil kajian Center for Strategic and International Studies atau CSIS, saat kasus positif mencapai 1.000 secara nasional, lebih dari 50% kasus positif berada di Jakarta, termasuk saat penambahan 153 kasus infeksi baru pada laporan 27 Maret 2020. 83 diantaranya ditemukan di DKI Jakarta. Direktur CSIS, Philip Vermonte, mengatakan setelah banyak pasien positif teridentifikasi, diketahui pula sejumlah klaster-klaster lain yang berasal dari forum-forum pertemuan. Selain dua klaster awal, berikut beberapa klaster yang diketahui hingga awal Maret 2020 dari riset CSIS. Yang pertama, ada seminar bisnis syariah. Seminar di Kota Bogor ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 2020. Seminar ini dihadiri oleh 200 peserta. 4 orang peserta seminar yang berasal dari Solo, Jawa Tengah, kemudian teridentifikasi positif dan 2 diantaranya meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020. Kasus kedua, seminar keagamaan gereja Bethel Indonesia. Kegiatan ini dilangsungkan di Lembang, Bandung Barat pada tanggal 3 sampai 5 Maret 2020. Pendeta pimpinan GBI tersebut dinyatakan positif corona dan meninggal dunia. Dari hasil tes terhadap 630 jemaat GBI, 226 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Kasus ketiga, persidangan sinode tahunan GPIB. Acara yang digelar di Bogor yang berlangsung 26 sampai 29 Februari 2020 dihadiri oleh 600 peserta. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengikuti kegiatan itu dan kemudian dinyatakan positif COVID. 1 peserta dari Bandar Lampung dan 4 jemaat dari Kota Bogor dinyatakan positif. Yang keempat, kasus musyawarah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Jawa Barat. Pertemuan HIPMI Jabar tersebut dilaksanakan di Karawang pada tanggal 9 sampai 10 Maret 2020. Acara ini dihadiri oleh 400 orang. Setidaknya 7 peserta belakang dinyatakan positif, termasuk Bupati Karawang, Selika Nuraj Diana, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dan juga Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Lalu bagaimana peningkatan kasus positif COVID terhitung dari tanggal 2 Mei sampai dengan 1 September 2020 di Indonesia? Pada awal Maret, total 1.528 orang, sembuh 81 orang, dan meninggal 136 orang. Memasuki bulan April, total menjadi 10.118 orang. Artinya terjadi penambahan sebanyak 8.590 orang. Sembuh sebanyak 1.522 orang, dan meninggal sebanyak 792 orang. Memasuki bulan Mei, total menjadi 26.473 orang, terjadi penambahan sebanyak 16.335 orang, sembuh sebanyak 7.308 orang, meninggal sebanyak 1.613 orang. Pada bulan Juni, total menjadi 56.382 orang, terjadi penambahan 29.920 orang, sembuhnya sebanyak 24.802 orang, dan meninggal sebanyak 2.876 orang. Lalu memasuki bulan Juli, total terkonfirmasi positif sebanyak 108.376 orang, terjadi penambahan 51.991 orang, sembuh sebanyak 60.907 orang, dan meninggal sebanyak 5.131 orang. Lalu memasuki bulan Agustus, total menjadi 174.796 orang, terjadi penambahan sebanyak 66.420 orang, sembuh sebanyak 125.959 orang, dan meninggal sebanyak 7.417 orang. Memasuki bulan September, pada tanggal 1 September, total kasus terkonfirmasi positif sebanyak 177.571 orang, terjadi penambahan 2.775 orang, sembuh sebanyak 128.057 orang, dan meninggal dunia sebanyak 7.505 orang. Semakin banyaknya peningkatan kasus positif COVID di Indonesia ini, ada baiknya kita tetap menerapkan protokol kesehatan agar laju peningkatan COVID di Indonesia ini dapat diatasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rosalia Putri yang telah memaparkan materinya. Kepada Saudari Indah Afriani, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang penularan COVID-19 atau virus corona ini. Seperti yang sudah banyak yang itu tentang apakah virus ini dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau disebut dengan droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Dan saat ini WHO menilai bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinan. Namun banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit dan demam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah Afriani yang telah memberikan pendapatnya. Baik, kemudian kesimpulan yang dapat kita tarik itu yaitu coronavirus dikenal dengan COVID-19 ini sudah ada sejak akhir tahun 2019. Hingga sekarang yang belum tahu kapan berakhirnya. Coronavirus merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, hingga menyebabkan gangguan pada pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Proses penyebaran virus ini menyebar melalui perantara manusia ke manusia, melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung, saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu biasa. Namun, ada 5 cara efektif agar kita tidak tertular virus corona ini. Yang pertama itu, tidak pergi ke negara yang terjangkit virus corona. Kedua, selalu menggunakan masker.
Ketiga, mencuci tangan dengan benar, dengan prinsip benar. Keempat, menghindari kontak dengan hewan. Dan yang terakhir, kelima, menjaga daya tahan tubuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host kita, Saudari Anissa Nur Ardi. Baik, terima kasih kepada Rosalia dan Hairun Nadia telah menyampaikan materi yang sangat bagus. Kita masuk ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Diana, dan akan dipimpin oleh moderator kita, Dian Ayu Pertiwi. Kepada Diana dan Dian Ayu Pertiwi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Nur Ardi yang selaku sebagai host di acara webinar ini dan telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator. Baiklah, langsung saja dan mempersingkat waktu. Di masa new normal ini, kita perlu menjaga kesehatan kita masing-masing. Baiklah, langsung saja masuk ke materi oleh Ramadan Primadiana. Kepada Ramadan Primadiana, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Dian Ayu Pertiwi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Perkenalkan, nama saya Ramadan Primadiana. Saya akan menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Sebelumnya saya akan memberitahu apa itu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Gaya hidup sehat dan bersih sebenarnya sudah diimbau sejak lama, namun kebiasaan ini benar-benar diterapkan sejak pandemi COVID-19 terjadi. Oke, next. Ada banyak cara untuk melakukan gaya hidup sehat, yaitu yang pertama adalah perbanyak asupan makanan bergizi. Dengan menerapkan pola makan sehat dan penuh nutrisi, hindari juga makanan cepat saji. Yang kedua, cukupi kebutuhan air putih. Minum air putih yang cukup akan membantu tubuh mengeluarkan racun melalui keringat minimal sekitar 8 gelas per hari. Yang ketiga, ada olahraga rutin. Di masa pandemi seperti ini, sebaiknya sempatkan waktu untuk berolahraga. Yang keempat, ada istirahat yang cukup. Kelima, bantu dengan multivitamin. Yang keenam, gunakan masker dengan benar saat pergi keluar rumah. Gunakan masker kain ketika pergi ke tempat publik. Masker dapat mencegah penyebaran virus dengan melindungi bagian wajah dari droplet seseorang yang mengandung COVID-19. Ketujuh, tetapkan physical distancing. Pastikan tetap jaga jarak dan tidak melakukan kontak terlalu dekat dengan orang lain. Kedelapan, cuci tangan yang rutin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. 9, membersihkan permukaan benda dengan disinfektan. Dan yang terakhir, membersihkan diri atau mandi secara teratur setelah berpergian dari luar rumah agar meminimalisir bakteri yang menempel pada tubuh kita. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Ramadan Primadiana. Kepada Saudari Indah Hafriani, apakah ada yang ingin ditanya atau menambah? Baik, terima kasih kepada moderator menambahkan sedikit tentang pengertian pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gambar dari setiap
cara seseorang mengatur kebiasaannya dalam menjaga kesehatannya dan aktivitasnya sehari-hari seperti menjaga makanan, menjaga keseimbangan tubuh, dan olahraga secara teratur. Terima kasih pada moderator, saya kembali. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indah Afriani. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan bahwa di masa gaya hidup sehat ini, pada masa new normal ini, kita dapat mencegah atau menghindari dengan cara kita memperbanyak asupan makanan yang bergizi, kemudian cukup kebutuhan air putih atau kurang lebih 8 gelas per hari, kemudian olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, kemudian dengan meminum multivitamin, gunakan masker sebelum berpergian atau sebelum keluar rumah. Kemudian tetap jaga jarak minimal 1-1,5 meter. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan air sabun dan air mengalir. Bersihkan permukaan benda dengan menggunakan disinfektan dan membersihkan diri secara teratur. Baiklah, itulah materi 2 atau tentang gaya pola hidup sehat di masa pandemi. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik sekali. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang terakhir, yaitu pesan sekaligus penutup dari Ketua Pelaksana kita, Wisnu. Kepada Wisnu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Anissa. Demikian tadi kesimpulan dari seminar ini. Maka dari itu, jangan panik menghadapi virus corona ini, tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Bila ada kata-kata yang kurang sempurna, mohon dimaafkan. Dan saya akan membacakan pantun. Badan gemuk banyak lemak. Kalau lebaran buat ketupat, terima kasih sudah menyimak. Moga presentasi ini bawa manfaat. Baik, saya kembalikan lagi kepada host. Baik, terima kasih kepada Wisnu telah menyampaikan pesan dan kata penutup sekaligus pantun. Bersamaan dari itu pula, maka berakhirlah acara webinar kita pada hari ini. Saya, Anissa Nur Ardi, selaku host, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan. Semoga materi tadi dapat menambah wawasan kita kepada pencegahan virus corona. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.